Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran tematik tema 2 subtema 3 muatan pembelajaran IPS mengenai kondisi ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah buruk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingginya tingkat inflasi. Hal ini terjadi karena banyaknya beredar mata uang yang ada di Indonesia. Pada saat itu, beredar mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tidak terkendali. Kemudian beredar lagi cadangan uang yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya. Dan pada saat itu Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Jadi, pada saat itu di Indonesia beredar 3 mata uang, yaitu mata uang The Javanese Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang kependudukan Jepang. Pada kondisi seperti ini yang paling dirugikan adalah petani karena petani pada saat itu mata uang yang dimilikinya berupa mata uang Jepang dan memiliki nilai tukar yang sangat rendah, sedangkan hasil pertaniannya tidak bisa terserap atau terjual dengan harga yang memadai. Kondisi Indonesia diperburuk dengan adanya blokade ekonomi dari Belanda. Belanda menutup pintu keluar masuk perdagangan terutama melalui laut dengan alasan untuk mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya, dan melindungi bangsa Indonesia dari bangsa lain. Blokade ekonomi ini mengakibatkan barang-barang ekspor RI terlambat terkirim. Barang-barang dagang milik Indonesia tidak dapat diekspor, bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang terpaksa harus dibumi hanguskan. Indonesia juga mengalami kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Dan faktor yang ketiga yang menyebabkan keterpurukan ekonomi Indonesia adalah kekosongan kas negara akibat dari perang. Dengan kondisi ekonomi Indonesia ini, pemerintah berupaya untuk mengatasi blokade ekonomi Belanda. Yang pertama, melakukan diplomasi beras ke India. Pemerintah bersedia membantu pemerintah India yang sedang tertimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga yang sangat rendah. Pemerintah melakukan hal tersebut akibat dari blokade Belanda yang mana hasil panen di Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual ke luar negeri. Dan sebagai imbalannya, pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, dengan adanya diplomasi ini memberi keuntungan politis bagi Indonesia, yaitu Indonesia mendapat dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional. Kemudian langkah kedua untuk mengatasi blokade, pemerintah Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri dengan tujuan kota ini membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat, maka usaha ini kemudian diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak tahun 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Sementara itu, untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang buruk, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan seperti Konferensi Ekonomi 1 dan 2,
pinjaman nasional, pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board, kemudian membuat rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Nah, konferensi ekonomi yang pertama berlangsung pada bulan Februari 1946, dipimpin oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, yang mana pada konferensi ini memiliki tujuan mengatasi masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi pangan, masalah sandang, dan status administrasi perkebunan. Pada konferensi ini disepakati sistem ekonomi pada masa Perang Jepang akan dihilangkan secara berangsur-angsur dan diganti dengan sistem desentralisasi. Kemudian, Badan Pengawasan Makanan Rakyat akan diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. Nah, BPPM ini merupakan cikal bakal terbentuknya Badan Urusan Logistik atau Bulog. Nah, pada tahun itu, Februari 1946, tujuan dibentuk Bulog itu untuk melarang pengiriman bahan makanan antar karesidenan. Kemudian disepakati lagi bahwa semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem desentralisasi di bawah Menteri Kemakmuran, sehingga diharapkan pendapatan negara dapat bertambah secara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu. Sementara itu, Konferensi Ekonomi II dilaksanakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Pada konferensi ini membahas program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Pada konferensi ini, Wakil Presiden Indonesia kala itu Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan agar ada rehabilitasi pabrik gula sehingga negara mendapat pemasukan dari ekspor gula. Atas usulan ini, maka pada tanggal 6 Juni 1946 didirikanlah Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN. Kemudian upaya perbaikan ekonomi kedua, pemerintah Indonesia mengadakan program pinjaman nasional. Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yang saat itu dijabat oleh Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Nah, untuk mendukung program pinjaman nasional ini, maka didirikanlah Bank Tabungan Pos. Bank ini berguna untuk menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kala itu. Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu yang sangat panjang, kurang lebih selama 40 tahun. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan Indonesia dan menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Kemudian usaha yang ketiga yaitu Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan Perancang Ekonomi ini dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas usulan A.K. Ghani yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun, namun pada akhirnya disepakati menjadi rancangan pembangunan 10 tahun. Langkah-langkah yang dilakukan
oleh Badan Perancang Ekonomi ini adalah yang pertama, semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara, namun baru terlaksana pada tahun 1957. Kemudian bangunan umum milik asing, ini yang maksudnya bangunan umum vital yang milik umum, dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi. Kemudian perusahaan milik Jepang disita sebagai ganti rugi terhadap Republik Indonesia. Yang keempat, perusahaan modal asing dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI dengan Belanda. Badan Perancangan Ekonomi ini kemudian diperluas pada bulan April 1945 menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi di bawah pimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta dan sebagai wakilnya A.K. Ghani. Tugasnya adalah mempelajari, mengumpulkan data, dan memberi saran kepada pemerintah tentang rancangan pembangunan ekonomi. Namun, rencana ini mengalami atau masih belum bisa direalisasikan karena adanya agresi militer Belanda I dan Perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda dan yang tersisa hanya sebagian besar tergolong daerah miskin dan padat penduduk. Ditambah lagi pada saat itu ada pemberontakan PKI dan juga agresi militer Belanda kedua yang mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak. Upaya selanjutnya adalah rencana Kasimo atau dikenal dengan Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Badan Makanan I.J. Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi 3 tahunan, yaitu mulai tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan makanan. Apa saja yang menjadi rencana Kasimo ini? Yang pertama, menanami tanah kosong atau yang tidak terurus di daerah Sumatera Timur seluas 281.277 hektar yang kemudian dijadikan sebagai lahan pertanian. Kemudian melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam hanya bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Kemudian pembentukan kebun bibit di setiap desa, dan transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa yang dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Nah, kemudian pemerintah juga mengupayakan perbaikan ekonomi dengan pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Organisasi ini dipimpin oleh B.R. Motik, yang mana persatuan ini merupakan wadah bagi pengusaha swasta yang berdiri sejak zaman Jepang, yang bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta agar pengusaha swasta memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. Kemudian yang kedua, menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Meskipun usaha PTE ini didukung pemerintah, namun pada kenyataannya PTE ini tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya mampu didirikan Bank PTE di Jogja dengan modal awal 5 juta rupiah. Kegiatan ini semakin mundur akibat agresi militer Belanda. Nah,
Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Semoga dapat menambah rasa syukur kita dan lebih menghargai jasa para pahlawan kita dengan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.